Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat, dan bagi yang sakit, yang sedang tidak sehat, Tuhan berikan kesembuhan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Renungan kali ini mengambil tema Allah yang berdaulat, sedangkan bacaan terambil dari Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau Anda merasa hidup sedang bergerak terlalu cepat atau justru terasa macet dan tidak jelas arahnya, renungan hari ini bisa menjadi tempat berhenti sejenak. Kita akan duduk bersama di depan satu firman yang sudah berdiri kokoh ribuan tahun, tapi masih terasa segar seperti baru ditulis hari ini. Yesaya 46 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, Allah sendiri yang berbicara, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terjadi, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama dari firman kedua ayat tadi. Pertama, ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal. Allah memerintahkan sesuatu yang sederhana, tapi sering kita abaikan. Ingat hal-hal yang dahulu. Ingat sejarahnya. Coba mari kita sejenak melihat ke belakang. Janji-janji Allah kepada Abraham, seorang yang sudah lanjut usia tanpa anak, bahwa dari dia akan lahir bangsa yang besar. Kelihatannya sesuatu yang mustahil, tapi digenapi. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melewati laut yang terbelah 2. Kelihatannya tidak masuk akal bagaimana menyeberangi laut, tapi terjadi. Laut menjadi kering, ada bagian yang menjadi jalan, sehingga mereka dapat melewati laut yang terbelah 2 tadi. Babel yang perkasa, yang pernah menawan Yerusalem dan merasa tidak tersentuh, kemudian hancur persis seperti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Allah minta kita untuk ingat? Karena iman kita tumbuh bukan dari tebakan tentang masa depan, tapi iman kita tumbuh dari ingatan yang jujur tentang masa lalu. Setiap kali kita mengingat bagaimana Tuhan bertindak dulu, kita diberi bahan bakar untuk percaya hari ini. Mungkin saudara sedang bergumul hari ini, saat-saat ini, dan sesuatu. Mungkin doa yang sudah lama Anda panjatkan, doa yang belum terjawab. Mungkin situasi yang Anda hadapi terasa menghimpit. Di saat seperti itu, jangan hanya menatap masalah hari ini. Lihat ke belakang. Tuhan yang dulu menepati janjinya kepada Abraham, Dia adalah Tuhan yang sama yang Anda sembah hari ini.
Pokok kedua yang akan kita renungkan adalah Allah kita adalah Allah tanpa tandingan. Hanya Dia yang hidup dan berkuasa. Dikatakan, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kalimat ini bukan sombong. Ini fakta. Dan fakta ini sangat relevan untuk kita hari ini. Zaman ini kita punya banyak Allah kecil. Bukan patung kayu. Bukan batu. Kita sudah terlalu modern untuk itu. Tapi ada yang lebih halus. Uang yang kita andalkan untuk merasa aman. Itu menjadi Allah kecil, berhala. Atau status yang kita kejar untuk merasa berharga. Atau ramalan dan prediksi yang kita baca untuk mencoba mengontrol masa depan. Atau berhala lain mungkin rasa takut yang tanpa sadar kita biarkan memerintah keputusan-keputusan kita. Semua itu bisu. Semua itu tidak berdaya. Tidak satu pun dari mereka itu yang bisa berkata, aku tahu akhir dari awal. Hanya Tuhan Allah saja yang bisa. Maka pertanyaan yang jujur untuk kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, ketika saya cemas, sebenarnya saya sedang mengandalkan siapa? Kalau jawabannya bukan Tuhan, tidak apa-apa untuk mengakuinya. Justru dari pengakuan semacam itu, kita bisa kembali kepada Tuhan untuk bersandar dan mengandalkan hanya Dia saja untuk semua urusan-urusan hidup kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Pokok ketiga, rencana yang pasti digenapi karena masa depan ada di tangannya. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bacaan kita, keputusanku akan sampai. Ini bukan sekedar optimisme, ini adalah pernyataan, statement tentang siapa Allah. Dia bukan Allah yang membuat rencana lalu menunggu dan berharap semuanya berjalan baik. Dia adalah Allah yang sudah melihat akhir sebelum permulaan dimulai. Masa depan Anda dan segala ketidakpastiannya di mata Anda tidaklah gelap bagi Tuhan. Tidak ada pandemi, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada keputusan manusia yang bisa membatalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan berarti hidup tidak akan susah. Bukan berarti tidak akan ada air mata. Tetapi berarti bahwa di balik semua yang terjadi, ada tangan yang memegang, ada tangan yang mengendalikan, dan tangan itu tidak pernah goyah. Tugas kita hari ini, tugas Anda dan saya, bukan memahami seluruh rencana Allah. Karena itu tidak mungkin bagi kita untuk memahami seluruh rencana Allah. Rencana Allah terlalu besar untuk kita. Tugas Anda dan saya adalah percaya dan taat hari ini. Satu hari ini saja. Mari kita berdoa. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Ketika kami takut, tolong ingatkan kami siapa Engkau. Ketika kami lupa, tolong bawa kami kembali kepada firman-Mu. Kami percaya bahwa keputusan-Mu akan sampai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan menyerahkan diri kami hari ini, besok, dan seterusnya. Amin.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kiranya kita boleh dipertemukan kembali pada kali yang lain, dan berkat-berkat yang lain yang dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita, kepada Anda dan saya. Tuhan memberkati. Sampai di lain kesempatan.